Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jemaah salat maghrib dan isya, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita, yaitu tentang fadilah beramal saleh, dan terakhir kita sedang membahas tentang fadilah melakukan ibadah sunnah. Yang dimaksud dengan ibadah sunnah yaitu ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak menimbulkan dosa. Tapi ada catatan, meninggalkan yang sunnah menyebabkan kemakruhan. Allah tak senang, walaupun tak dicatat menjadi dosa, tapi Allah tak suka orang yang suka meninggalkan ibadah sunnah. Dan kita terakhir membahas di antara fadilah orang-orang yang senang melakukan ibadah sunnah, yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan kemudian diampunkan dosa-dosanya. Jadi orang yang sering melakukan ibadah sunnah, derajatnya ditinggikan Allah. Artinya dengan derajat itu dia bisa memilih surga, dimuliakan di padang mahsyar. Ya, contohnya ketika orang tua mendapatkan doa dari anaknya, padahal berdoa itu adalah salah satu amal sunnah, tapi doa anak menyebabkan Allah menjadikan orang tua tersebut terus menggapai surga yang paling tinggi, sampai orang tua itu bertanya kepada Allah, anna li hadha, ya Allah, kenapa engkau memperlakukanku begini? Maksudnya, kenapa engkau memuliakanku begini? Dia merasa tak layak Allah meninggikan derajatnya, lalu dia disuruh memilih surga yang paling indah di antara semua surga yang indah. Apa jawaban Allah? Dalam hadis disebutkan Allah menjawab, hadza bi istighfari waladika laka, inilah hasil daripada doa permohonan ampun dari anakmu untukmu. Jadi bisa tinggi derajat hanya dengan doa. Makanya berdoa itu tidak ada yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu, makanya salah satu daripada yang diutamakan yaitu memperbanyak keturunan.
Rasulullah mengatakan, inni mukasirun bikumul umam, aku suka kalau umatku banyak. Makanya kan waktu Nabi mengabarkan tentang perempuan-perempuan yang menjadi ahli surga dan sekaligus menjadi nominasi utama untuk kita menikahinya, bagaimana kata Nabi, tazawwaju al-walud wal-wadud, nikahilah perempuan-perempuan yang walud. Walud itu yang subur, yang istilahnya kita bisa punya banyak keturunan darinya. Al-wadud yang penuh dengan kasih sayang. Tapi ya tentu itu takdir Allah. Ada juga yang bercita-cita banyak keturunan tetapi tidak diberi oleh Allah. Nah, itu Allah yang bisa menentukan. Jadi aneh kalau ada orang yang takut punya banyak anak, padahal banyak anak, kalau kita tahu diri kita mampu menjaga mereka, itu kan keberkahan luar biasa. Jadi orang kalau ditanya berapa anaknya, ya 2, tidak ada rencana tambah, sudah cukup lah. 2 laki-laki, perempuan sama saja. Ini termakan korban iklan KB, Pak. Jadi dia menganggap 2 saja sudah cukup. Lalu ketika ditanya berapa anak kambingnya, oh anak kambing saya ada 20, ada 30. Ini rencana insya-Allah ni tahun ni kalau bisa 20 lagi. Kalau anak kambing dia perbanyak, anaknya dia tak mau berbanyak. Padahal anak kambing tak pernah bisa mendoakannya. Bapak bisa temukan dalil anak kambing mendoakan pemiliknya? Tak ada. Tapi banyak anak, Masya Allah, yang di sana Rabbighfirli wali walidayya, yang di sini Rabbighfirli wali walidayya. Nah, ini ditinggikan derajat dengan amal-amal ini. Kemudian yang terakhir juga tadi ada fadilah mengamalkan ibadah sunnah, banyak diampunkan dosa. Dan ini hadisnya banyak, Pak. Dan kita belum sempat membacakan semua hadisnya, tapi sekedar hanya contoh saja. Banyak sekali amal sunnah yang bisa mengampunkan dosa. Tentu dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, tapi bisa berbarengan dengan dosa besar, digugurkan Allah apabila amal-amal sunnah itu menjadi penggiring taubatan nasuha. Kita taubat, tapi kita banyak melakukan amal sunnah setelahnya. Di antaranya hadis-hadis yang masyhur. Jadi di antara hadis yang sering kita dengarkan menyebutkan apa? Siyamu yaumi Arafah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, puasa sunnah, bukan puasa wajib, 1 hari puasa sunnah di hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah yang akan kita hadapi ni, insya-Allah ke depan, 2 bulan ke depan, maka kata Rasulullah, aku bermohon kepada Allah bahawa akan diampunkan dosa-dosanya setahun ke depan dan setahun ke belakang. Nah, ini bahasa maksud setahun depan dan belakang itu adalah diampunkan setahun dulu, lalu diampunkan lagi setahun lagi. Jadi maksudnya diampunkan 2 tahun, bukan diampunkan dosa ke depan yang belum kita lakukan. Nah, jadi kalau begitu pemahamannya, kan orang akan mengatakan, tidak apa-apa, saya melakukan dosa, saya ada puasa Arafah kemarin tu, jadi yang tahun ini insya-Allah tidak ada masalah saya lakukan dosa. Tidak begitu, diampunkan 2 tahun. Sehari puasa Arafah diampunkan dosa 2 tahun, Masya Allah. Rugi betul orang tidak puasa Arafah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, dan siapa yang melakukan siam yaumi Ashura, yang melakukan puasa di hari Ashura, ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru as-sanah allati qablah, dan yang melakukan puasa sunnah di 10 Muharram, maka diampunkan dosanya setahun. Setahun. Nanti baru ada hadis yang mengatakan ketika Nabi diberitahu bahawa orang Yahudi ternyata juga ikut berpuasa di 10 Muharram, mereka memperingati hari tenggelamnya Fir'aun, karena mereka diselamatkan oleh Nabi Musa dan musuh utamanya adalah Fir'aun. Mereka memperingati hari tenggelamnya Fir'aun di 10 Ashura.
Nabi diberitahu sahabat bahawa Yahudi pun ikut berpuasa di hari 10 Muharram, hari Ashura. Barulah Rasulullah mengatakan, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita tambah hari 9 dan hari ke-10. Jadi untuk menyelisihi Yahudi. Jadi Nabi itu tidak ingin Nasrani dan Yahudi merasa bahawa semua ritual yang di dalam Islam ini seakan-akan berasal dari mereka. Maka Nabi segera menyelisihinya. Datang kita hari ini, semua punya Yahudi, kita ikuti. Yahudi pakai celana pendek, kita pakai celana pendek. Yahudi untuk mendapatkan, Yahudi melakukan tarian-tarian tertentu, itu pun kita ikuti setelah kita tahu. Sekarang kan yang viral Pak, tarian THR itu, memang orang kita itu Pak, latah. Dulu untuk mendapatkan THR berjalan dengan sopan, lalu terima angpau, cium tangan orang tua yang kasih THR, selesai urusan di situ. Hari ini Bang, untuk terima THR disuruh menari dulu, ke samping 2 kali, ke kiri 2 kali, disuruh mundur ke belakang sekali, disuruh maju sekali, cik lagi kau rumpung. Waktu dikasih THR wari baik kan bangai Bang. Menari untuk dapat THR, adab tak ada, semua tak ada, tapi latah, asal ada tren terbaru ikut semuanya. Masya Allah, memang betul kata Nabi, menjelang kiamat engkau akan mengikuti jalan-jalan mereka walaupun sampai ke lubang biawak. Lalu sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Siapa lain kata Nabi? Al-Yahud wan Nasara, engkau akan ikut gayanya Yahudi dan Nasrani. Lemah sekali umat ini. Jadi jawab melakukan Allah, ini amal sunnah bisa menghapuskan dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, jadi setelah dia makan makanan, faqal, lalu dia berkata, alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin, min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang sudah memakan suatu makanan, lalu dia mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan, hadza, iaitu makanan ini, wa razaqanihi, lalu kemudian Allah merezekikan, memberikan rezeki makanan itu untukku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa usaha, tanpa dayaku. Jadi bukan aku yang mengupayakannya, Allah memberikan aku makanan dari Allah, anugerah Allah. Kalau orang baca doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkanlah semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayangkan makanan nikmat, dimakan kenyang, hanya dengan menambah doa diampunkan dosa. Masya Allah, sudah makan diampunkan dosa. Ini kan amal sunnah, mengucapkan doa setelah makan. Nah, jadi nanti bisa cek di hadis riwayat Abu Daud, nanti boleh cek di Google doa Nabi ketika selesai makan. Jadi Nabi itu sangat memuliakan makanan, karena Nabi ingin mengajarkan kita tak mampu mendapatkan makanan itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ini contoh kekuatan amal ibadah sunnah bisa mengampunkan dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man sabbaha Allah dubura kulli salatin, barang siapa yang bertasbih, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 5 waktu, barang siapa yang bertasbih kepada Allah selesai salat 5 waktu, salasan wa salasin, dia mengucapkan tasbih itu 33 kali, subhanallah 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasin, lalu dia bertahmid
33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Wa kabbarallah salasan wa salasin, dan dia bertakbir 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'una, dan itu jumlahnya 99. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 kali masing-masing, jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, lalu dia tutup untuk ke-100 kalinya dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tutup dengan kalimah itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ghufirat lahu khatayahu, diampunkanlah semua dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Sebanyak buih di lautan diampunkan dengan kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup ke-100 dengan la ilaha illallah. Apa penyakit orang hari ini, Pak? Sering tidak mengamalkan lagi zikir setelah salat. Maka di mana-mana juga saya sering mengingatkan, jangan sering membiasakan. Jadi bukan tidak boleh, tetapi rubahlah cara berzikir dengan model shortcut. Jadi ada orang berzikir itu shortcut, langsung jalan pintas. Jadi habis astagfirullah, langsung kemudian Al-Fatihah. Itu tidak dilarang, tetapi Masya Allah, cukup banyak zikir Nabi yang kita tinggalkan, Pak. Cukup banyak kemuliaan yang Nabi ingin beritahukan ke umat, seakan-akan tak sampai ke telinga kita. Padahal kalimah-kalimah Nabi sudah salat itu ada hadis-hadis yang menyebutkan itu. Jadi zikir setelah salat itu termasuk zikir yang telah diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan pilihan-pilihan kita sesuka kita, memang diajarkan oleh Nabi. Dan di antara yang paling, semua kalimat itu kalimat yang agung, tapi di antara yang banyak mendapatkan jaminan, yang pertama adalah ketika seseorang tidak melupakan setiap 5 waktu dengan 100 kali zikir ini. Ini dahsyat, diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Dan kemudian yang jangan tinggalkan dari sekian banyak itu, rutinkan, dawamkan, istiqamahlah, yaitu membaca ayat kursi. Karena Rasulullah mengatakan, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salawatin mafruḍah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, maka lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga ketika datang kematiannya. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga ketika datang kematiannya. Maka sesibuk apapun, setelah istighfar, kalaupun paling sibuk, Pak, ayat kursi jangan tinggalkan setiap habis salat 5 waktu. Dan kita sudah banyak dapatkan, Pak, untuk membantu zikir ini bisa dibacakan, dirutinkan. Itu sudah kita bantu sebarkan poster-poster zikir. Poster-poster zikir itu sudah dari masjid ke masjid sudah kami coba usahakan untuk sebarkan. Bagi bapak yang belum punya, itu boleh menghubungi Ustaz Yusran nanti. Itu bisa saya suruh cetak ulang. Harga cuma 30.000. Harga satu bungkus mie Aceh pakai kepiting, 30.000. Satu bungkus mie Aceh pakai kepiting, kita makan semua menjadi tai, kepiting-kepitingnya jadi tai. Tapi 30.000 dengan satu poster itu, Masya Allah, bapak tempelkan di dinding, rutinkan bacaan habis solat. Kalau kita laki tentu solat di masjid, tapi zikir itu boleh langsung habis solat, boleh mendahulukan dulu
salat sunnah, tapi syaratnya disuruh bergerak sedikit dari tempat berdirinya waktu salat wajib. Jadi pilihannya dua, kata Rasulullah, pilihannya dua kalau mau salat sunnah setelah salat fardu. Kalau bukan berkata, arti berkata berzikir, kalau tidak berzikir juga boleh. Pilihan kedua, pindahlah dari tempat kita berdiri dari salat wajib. Jadi pindah ya, pindahnya tidak perlu terlalu jauh. Jadi jangan sampai dari saf depan sampai ke saf belakang, tidak perlu, pindah sedikit saja. Nah itu silakan lakukan salat sunnah. Setelah itu berzikir boleh. Tapi nanti kita akan bahas mulai minggu depan itu salat sunnah itu yang terbaik di rumah, bagi yang rumahnya dekat ya. Tapi kalau rumah model-model di Panggoi, di Batupan, apa ni awal sampai ke sana sudah sampai Wati Insya yang rumah dekat itu lebih sunnah. Tapi kalau ada pengajian model begini, ya tentu kita lakukan di sini untuk bisa mendengarkan ta'lim berikutnya. Nah ini zikir-zikir setelah solat itu dahsyat. Saya menyayangkan sekali ada kalau orang tak membiasakan zikir-zikir itu, padahal amalannya itu sunnah. Kalau tidak dibaca pun tak apa-apa, tetapi Masya Allah mengampunkan dosa, apalagi ada jaminan surga seperti bacaan ayat kursi tadi. Nah jemaah melakukan Allah, jadi jangan sampai terbuai begini. Saya pernah berada di satu pesantren. Ini saya pernah berada di satu pesantren. Kemudian saya lihat anak-anaknya setelah solat ada yang berzikir, ada yang berbicara, ada yang diam saja. Yang namanya juga anak-anak dari tingkat sanawiyah ke aliyah itu, ada yang zikir, ada yang berbicara, ada yang diam saja. Nah, dan zikir itu dilakukan semua dengan suara lirih di tempat itu. Artinya tidak ada yang bersuara besar, juga tidak dipimpin zikirnya. Lalu saya tanya ke gurunya, ini anak-anak sebahagiannya tidak berzikir tapi berbicara. Kenapa tidak ditarbiyahkan, tidak dididik untuk belajar dulu isi zikir dengan cara ditaktih dulu, ditaktih, apa bahasa taktih, dituntun dulu. Jadi diberikan kode, dikeraskan sedikit suara. Kenapa tidak lakukan itu? Oh langsung ini bid'ah itu katanya. Tidak boleh begitu. Mana lebih bid'ah yang tidak berzikir, yang berbicara. Saya tanya, ini berbicara habis salat. Ini yang saya bilang ini bukan dongeng, bicara. Saya tanya, mana lebih bid'ah bicara dengan berzikir dengan suara keras gara-gara mendidik mereka? Saya bilang, bukankah ada dua hadis yang mengajarkan, dua hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Ibnu Abbas, hadisnya dua-duanya riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahawa aku tahu bahawa Nabi sudah selesai dari salatnya ketika aku dengarkan suara zikirnya setelah salat. Jadi seakan-akan hadis itu dianggap tak ada sama sekali. Makanya Imam Syafi'i dengan dua hadis tadi, itu ada dua hadis sama-sama dari Ibnu Abbas, maknanya sama. Itu dengan dua hadis tadi Imam Syafi'i mengatakan dibolehkan mendidik orang untuk berzikir dalam masa tarbiyah. Jadi didik dia, tuntun dia, karena paling mudah dihafal zikir itu ketika dituntun. Akibatnya apa? Kalau 6 tahun di pesantren dianggap itu tak boleh sama sekali, sampai 6 tahun pun walaupun kita melabelkan diri paling sunnah, paling dekat dengan Nabi segala macam, tapi zikir tak bisa habis solat. Kenapa? Tak pernah diajarkan. Jadi menganggap bicara lebih utama daripada berzikir dengan suara keras. Kalau kita yang sudah dewasa begini, okey, itu tinggal kita kasih lembarannya. Kita pun semua pasti mengingat ni mampir mati ni, besok mati ni. Semua kita yang namanya anak-anak apa masa remaja, pak dia zikir menyuhana ataupun denteh zikir. Akibatnya apa? Begitulah keadaannya. Jadi seakan-akan lebih bagus tidak berzikir daripada mengeraskan zikir. Padahal Imam Syafi'i sendiri menanggapi hadis tadi, termasuk Imam Nawawi mengatakan dibolehkan untuk memberi pendidikan. Nanti setelah 1 bulan mereka lancar, hentikan zikirnya, kasih tahu suara lirih lebih utama daripada suara keras. Itu begitu seharusnya. Akibatnya tidak bisa berzikir, Pak. Dan mohon maaf saja, ini kalau kita tes semua, Pak, misalnya kita tes di masjid-masjid yang istilahnya tidak mengenal zikir
tanpa ada tuntunan sama sekali. Belum tentu semuanya tahu cara berzikir Nabi SAW. Ini makanya perlu ada bantuan-bantuan seperti poster atau buku zikir segala macam untuk dibaca. Jadi usahakanlah terampunkan dosa melalui zikir-zikir yang sunnah ini. Jadi saya juga sudah mengatakan ke Bapak Ibu, dan juga saya agak heran karena mungkin saya nak sampai ilmunya, tapi terus terang saya belum dapatkan ada tuntunan setelah istighfar itu salawat dulu. Ini bukan tak boleh salawat ni. Wallahu alam, saya nak tahu dari mana asal usulnya. Habis salawat baru Allahumma antas salam. Itu kebiasaan di beberapa masjid dan banyak masjid. Itu wallahu alam, saya tak tahu dari mana asal usulnya. Kok bisa begitu? Karena pertama, hadis Nabi sendiri yang menyebutkan tentang habis Nabi dalam satu hadis memang langsung disebutkan itu, Nabi setelah salat istighfar salasan. Nabi istighfar 3 kali. 3 kali. Itu bentuk istighfarnya. Nanti ada perawi hadis Imam Al-Auza'i itu mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi itu kan kalimat dari seorang perawi hadis. Di hadis itu Nabi disebutkan secara umum beristighfar 3 kali. Jadi boleh saja beristighfar melebihi dengan kalimah itu, boleh. Artinya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, boleh. Nah, kalau kita salat sendiri, kita bisa istighfar dengan sayyidul istighfar kalau mampu. Cuma masalahnya orang kalau dengan sayyidul istighfar ini mungkin tak mampu karena kalimatnya panjang kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu pun fadilahnya besar sekali itu. Yang baca subuh, baca di waktu subuh, meninggal sebelum maghrib, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu maghrib lalu meninggal sebelum subuh, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Itu juga dilazimkan amal sunnah, dilazimkan karena ujungnya pengampunan juga. Makanya paling kurang sayyidul istighfar itu Pak, habis solat subuh itu sekali, habis solat maghrib sekali. Yang belum bisa hafal, ya hafal lah. Kayak mana kita mau buat jadi ini? Jadi kalau belum bisa hafal mau ngapain ini? Ya hafal lah. Jadi untuk bisa menghafal itu ya biasanya diawali dulu dengan sering-sering membacanya di teks. Sering membaca di teks. Makanya kadang-kadang ada orang habis solat itu langsung buka HP, lalu orang bersuuzon dengan mengatakan, "Hei, kai buka HP." Dia enggak sempat langsung mikir dunia itu, padahal dia sedang membaca istighfarnya. Dia mungkin ingin mengetahui urutan-urutan zikirnya. Nah, itu habis istighfar apalagi Nabi langsung sambung. Dalam hadis itu langsung sambung, Nabi mengucapkan Allahumma antas salam. Jadi habis mohon ampun langsung puji Allah dulu. Habis mohon ampun, istighfar itu tidak ada yang mengatakan itu pujian ke Allah, walaupun ada kalimat yang disangkut pautkan dan disebahkan kepada Allah tadi. Tetapi itu istighfar, minta dulu ampun sama Allah. Setelah itu Allahumma antas salam. Itu dalam satu hadis. Kalau kita mengucapkan salawat lalu baru Allahumma antas salam, kita mengindikasikan seakan-akan Nabi itu berada posisinya di atas Allah, padahal tidak ada amal lain yang pernah dibuat dalam catatan para ulama disuruh duluan memuji Nabi baru memuji Allah. Tidak ada. Sahnya salat Jumaat, rukunnya apa Pak? Puji dulu Allah baru bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau doa diterima, apa yang harus lakukan? Puji dulu Allah, kata Nabi, baru bersalawat kepada aku. Jadi tidak ada urutan kok tiba-tiba seakan-akan salawat lebih utama daripada Allahumma antas salam. Dan wallahu alam, saya tidak bisa memvonis bahawa ini tak benar, tetapi saya belum mendapatkan sebuah literatur yang menyebutkan tentang keadaan seperti itu. Dan herannya hari ini malah dibiasakan di masjid-masjid. Dibiasakan hal yang begitu.
Jadi setelah kalimat salawat, setelah kalimat Allahumma antas salam, itu kan beberapa hadis lain terus menyebutkan tentang urutan-urutan zikir yang dibacakan oleh Nabi setelah solatnya. Nah, sampailah pada bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau ini Pak, bilangan ini namanya tauqifi, bilangan yang langsung Nabi buat. Jadi jangan berkurang, jadi jangan korupsi. Nanti ada yang model 30 kali, jangan Pak, itu tak mencukupi bilangan 100. Dan hitungan paling bagus itu hitungan dengan jari, paling bagus. Saya nak berani menyampaikan seakan-akan dengan alat tasbih menjadi amal yang diharamkan, tidak, karena ada beberapa dalil juga yang menyatakan para sahabat pernah berhitung dengan batu. Jadi jangan sembarangan memvonis sesuatu yang kemungkinan kita belum sampai pada bacaan orang. Paling kurang merendahkanlah diri dengan mengatakan ya mungkin itu benar, tapi kita mungkin belum sampai ilmunya. Tapi yang saya sudah dapatkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan sahabat pernah berhitung dengan batu. Dan itu kan bukan maqasid, itu bukan maksud, itu kan wasilah, hanya jembatan menuju maksud. Tapi yang bisa kita pastikan, berzikir terbaik itu dengan menghitung jari. Menghitung jari. Kenapa? Pertama, itu memang yang dibiasakan oleh Nabi. Yang kedua, ini sentuhan-sentuhan di buku-buku jari ini, ini menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita menyentuhnya sambil menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang-kadang ada orang yang mungkin pemula, Pak. Pemula, kalau di sini kan sudah senior semua insya-Allah, Pak. Bagi para pemula bingung sendiri cara menghitung. Bagaimana cara menghitung 33 dengan satu jari ini, kan? Dan pada setiap jari ini kan ada 3 buku jari. 3 buku jari ini kalau dilimakan ini menjadi 15. 2 kali hitung buku jari ini sudah 30. 3 kali hitung sendiri. Jadi 33 kali. Baru sambung dengan kalimah yang berikutnya. Masya Allah, hanya dengan 100 kali ini sebanyak buih di lautan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu beriringan dengan perasaan penyesalan terhadap dosa-dosa masa lalu, beriringan dengan keinginan untuk istiqamah menjalankan ibadah, maka bukan hanya dosa kecil yang diampunkan, dosa-dosa besar pun ikut diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh jemaah melakukan Allah, amalan-amalan yang membuat terampunkan dosa hanya dengan mengamalkan yang sunnah, dari hal-hal sederhana, Pak. Jadi Allah paling senang kalau ada hamba yang ketika makan bismillah, ketika minum bismillah. Hanya dengan itu saja kita telah memproklamirkan, ya Allah, ku minum ini, ku makan ini darimu ya Allah, maka ku bacakan namamu ya Allah. Allah senang sekali. Apalagi kemudian kita menutupinya dengan doa setelah makan. Kita kadang-kadang ada yang terlewatkan karena tidak terbiasa bagi sebagian orang. Makanya pendidikan di rumah itu sangat menentukan. Ketika kita jadi orang tua, anak kita makan, kita selalu mengingatkan, nak, bismillah, nak, jangan lupa habis makan, ini doanya ini, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Kenapa ketika keluar dari WC disuruh baca ghufranaka? Kalau masuk ke WC masuk akal, maknanya dapat. Apa doa masuk WC, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apa doa WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada khubs wal khaba'is. Khubs itu syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Cocok, Pak. Kenapa? Salah satu tempat yang paling disukai syaitan adalah WC. Makanya dalam hadis Nabi tentang dahsyatnya suara azan, itu kan syaitan tu salah satu tempat melarikan diri adalah ke tempat pembuangan. Makanya ketika ada orang sedang azan masih berada di WC,
Itu salah satu keturunan syaitan. Asal sudah azan baru masuk WC, asal azan masuk WC. Sebelumnya dia duduk, begitu dia duduk, baru masuk, baru azan baru masuk. Nah, ini contoh. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa waktu keluar dia ucapkan ghufranak, ya Allah, aku mohon keampunanmu ya Allah. Ada apa? Apa salah kita dalam WC? Kita tidak melakukan maksiat. Para ulama menjawab, mengatakan salah satu yang membuat kita sering lupa, kita bisa melakukan BAB dan kita bisa buang air besar itu dengan lancar, itu hanya karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita selalu melupakan nikmat itu, sehingga disuruh mohon ampun ketika keluar, seakan-akan kita ingin mengatakan, ampunkan aku ya Allah yang telah melupakan nikmatmu yang paling hebat ya Allah, engkau masih mengizinkan aku buang hajatku dengan lancar. Bapak bisa lihat Pak, orang-orang yang ditimpa penyakit, diberi ujian oleh Allah, tidak bisa lagi membuang hajatnya. Ada yang dibobok dari sampingnya Pak. Dia harus memegang kotorannya sendiri, dia bawa di sampingnya. Ada seorang anak di Malaysia Pak, waktu kami berada di Malaysia, itu meninggal gara-gara tak bisa buang hajat. Sudah setahun, dan ketika dokter memeriksa, kebetulan dibawa ke Malaysia, anak orang Aceh, ketika dokter memeriksa, ternyata kotorannya selama ini tidak bisa keluar, itu tertahan karena ada usus yang menyempit, dan dia semua kotorannya mengalir ke darah. Jadi sudah bercampur dengan darah dan sudah menjadi racun. Akhirnya minta izin dioperasi, tanda tangan surat kalau seandainya tak berhasil operasi. Ibunya menceritakan sambil menangis, dicium anaknya terakhir sebelum dimasukkan ke ruang operasi. Ayahnya juga menangis karena sudah janji dengan dokter tidak akan komplain kalau operasi ini gagal, karena sudah menjalar ke seluruh darah. Apa yang terjadi Pak berikutnya? Meninggal. Anak masih kecil, tidak bisa jadi asal itu dia rasa sakit. Masya Allah, kalau Allah tahan itu, maka begitulah keadaan kita. Maka oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, banyak-banyaklah amal sunnah dilakukan, semoga menjadi pengampun dosa kita insyaAllah. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.